dua-duanya mencalonkan diri. Nah, kalau misalkan ada ASN nggak mendukung salah satu, wah nanti karirnya terancam gitu. Ataupun ada ASN yang mendukung saingannya yang satu lagi, wah awas nanti karirnya dibiarkan ke saya. Kalau memang rumor-rumor itu bohong besar kalau tidak ada. Artinya saya pun dia sempat mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PWI, kembali lagi di acara podcast hari ini tentang netralitas ASN. Sekarang menjadi sorotan karena Karawang ini sedang pilkada dan kebetulan wakil dan bupatinya maju. Jadi ada dua petahana di pilkada Karawang 2020 kali ini. Kita sudah kedatangan tamu, Kepala BKPSDM Karawang, Kang Asep Ang Rahmatullah, Wilujeng Suping, Kang. Alhamdulillah, hatur nuhun Kang Lutfi. Nah, Kang Ang ini lahir di Karawang 21 Mei 1978. Masuk IPDN, lulus tahun 2001, angkatan 9 ya Kang ya? Betul sekali Kang. Nah, perjalanan karirnya luar biasa, jadi staf sekda. Berapa sekda Kang waktu dulu? 3 sekda. 3 sekda, lalu jadi bagian perlengkapan, jadi kasubag, jadi kepala bidang di pengembangan karir di BKPSDM ya, sampai akhirnya di umur 39, masih muda nih, sudah jadi kepala BKPSDM, dan itu di Karawang paling muda ya Kang ya. Nah, sangat luar biasa sekali. Nah Kang, ngomong-ngomong soal netralitas ASN Kang, maksudnya netral itu gimana sih? Ciga motor wae gitu. Nah, tertarik ini ya Kang Lutfi, berbicara netral. Sekarang begini, menganalogikannya dengan motor. Motor itu bisa maju, katakan motor itu menggerak. Netralnya itu kalau maju itu kira-kira kita dimasukkan berarti ya. Kalau netral stuck, tidak ada apa-apa. Netral itu apa sih sebenarnya? Kita berbicara netralitas ASN. Netral ini di sini memang yang paling isu yang paling seksi dan di setiap tahapan demokrasi tentunya. Netral di sini artinya tidak berpihak kemanapun. Nah ini pun sampai saat ini sangat sulit mengimplementasikannya. Namun dalam hal asas prinsip bahwa netralitas di sini ini yaitu bahwa kita ASN itu tidak secara aktif ya berpihak atau bebas dari intervensi dari manapun, pengertian definisi netral. Loh, kenapa netral itu? Apakah kita bisa netral? Saya katakan sulit. Kenapa? Karena kita ASN ini mempunyai hak pilih. Ini yang perlu di jadi garis bawahi ya. Beda sama TNI dan Polri. Berbeda ya? Sekali dengan TNI Polri. TNI Polri ini kan posisinya mereka tidak mempunyai hak pilih dan atau hak dipilih ya. Kalau yang TNI Polri yang aktif. Nah kalau PNS sendiri di sini begitu ASN mereka punya hak pilih gitu. Nah ini jadi pengertian netral di sini implementasinya itu tidak berpihak, tetapi sangat tidak mungkin kita tidak berpihak. Kenapa? Karena kita mempunyai hak pilih. Namun dalam hal ini tentunya tidak terlepas dari regulasi yang sudah ditetapkan dari mulai Undang-Undang 5 tahun 2014, terus sebelumnya kaitan dengan peraturan pemerintah tentang kode etik. Nah di sana bahwa ASN di sini sebagai pemersatu dan perekat. Ini ya definisi netralitas sendiri Kang Lutfi. Jadi kalau di motor posisi netral tadi Kang Lutfi sampaikan mungkin tidak akan maju ya. Iya, tidak akan maju. Stagnan. Ini sama halnya seperti itu. Namun pengertiannya tidak berpolitik praktis ya artinya di sana. Kirain kalau pilkada golput aja semua gitu ASN. Nah, justru ini kami ya dari hal ini pemerintah daerah tentu mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Partisipasi masyarakat yang harus ditingkatkan. Kalau tadi Kang Lutfi berbicara golput, nah ini justru suara inilah yang menentukan untuk pembangunan 5 tahun ke depan. Artinya kalau kita membangunkan golput di situ malah lebih baik ya dicabut aja hak pilihnya ASN itu baru bisa selesai. Jadi nggak pusing gitu ya. Nah betul itu sekali. Ya. Nah Kang, ini nih ada data dari Bawaslu RI. Betul. Nah di Pilkada Serentak 2020 pelanggaran atau dugaan pelanggaran netralitas ASN itu udah mencapai 415 kasus. Betul. Nah
366 kasus direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara KASN. Nah di Karawang sendiri gimana nih situasinya saat ini? Sudah mendapat laporan atau selentingan kabar atau gimana kan? Kalau hanya kita laporan dan laporan pengaduan begini ya, esensinya di dalam PP 53 2010 tentang disiplin PNS, bahwasannya ini kewenangan dilakukan secara hierarkis. Kenapa secara hierarkis? Artinya yang bertanggung jawab itu atasan langsungnya. Yeah. Nah, kalau kaitan dengan laporan tadi yang disampaikan, justru dalam hal ini kalau untuk berbicara netralitas, kami sudah dari PNS sangat yakin. PNS ini baik ASN pun ya, termasuk non PNS juga, mereka sangat memahami berkaitan dengan regulasi netralitas. Tentunya memahami di sini konsekuensi yang akan dihadapinya sudah sangat paham. Apa tuh hukumannya? Nah, kalau menurut undang-undang itu sudah sangat jelas ya, sanksinya sangat tegas dan sangat jelas, yaitu sampai diberhentikan tidak dengan hormat. Pemberhentian tidak dengan hormat ini tentunya tidak mendapat hak. Pemberhentian ada yang pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri, ini yang secara alamiah normal yaitu pensiun. Ada pemberhentian tidak dengan hormat, nah ini yang dikatakan samakan dipecat. Nah, Barijeng ditajong. Nah, dipecat di sana itu dia tidak dapat ini kan, tidak dapat pensiunan. Oh iya. Kalau yang pemberhentian dengan hormat itu dia mendapatkan pensiunan, ada hak-haknya. Kalau ini dipecat, ini sanksinya sangat jelas dan sangat tegas. Kalau kaitan dengan aduan tadi dari masyarakat sendiri, kami sudah terakhir itu bulan Juni kemarin tahun 2020 sudah mengingatkan kembali kaitan dengan netralitas ASN. Dan harapan ini ya kami berpartisipasinya itu peran aktif dari masyarakat ya, peran aktif dari masyarakat, manakala ada laporan, tentu dalam hal ini laporan aduan ini disertai atau dilengkapi dengan data baik misalkan visual maupun audio non visual juga ya. Nah di sini itu untuk dasar kami. Kenapa? Karena agar tidak terjadi ibaratnya surat kaleng ya, seperti itu. Fitnah dan segala macam. Tentunya ke sana ke arah-arah fitnah. Peran serta masyarakat ini sangat dibutuhkan. Kami sudah ada kaitan, terutama ya saya sendiri sebagai PLT Kominfo, ada aplikasi ya kaitan dengan aduan-aduan ya langsung dari masyarakat, yaitu Tanggap Karawang. Begitupun di kami di BKPSDM ada layanan aduan ya, berkaitan dengan itu. Untuk aplikasi lapor ini kaitan dengan ini, dan bahkan di media sosial kami begitu responsif manakala ada aduan atau jangankan dari sana. Dulu birokrasinya itu sudah kami rubah, artinya kami rubah itu tidak berdasarkan dari secara birokrasi, namun dalam aduan dari media sosial pun yang dianggap tadi katakanlah bahwa ASN ini sebagai perekat atau pemersatu, sekiranya ada yang melanggar kode etik, kami langsung tindak lanjuti. Ini bukan 1-2 ya, dari media sosial yang sudah kita tindak lanjuti. Nah, yang membedakan pilkada kali ini di tengah pandemi juga lebih banyak porsinya di media sosial, Kang ya. Betul. Nah, seperti diketahui sekarang trennya kampanye melalui media sosial, banyak video pendek, calon-calon itu banyak foto, banyak poster segala macam yang di-share di media sosial. Nah, ini ada yang lebih tegas, aturan yang lebih tegas ASN ini kabarnya like pun nggak boleh ya? Iya, betul sekali. Nah, kalau ada ketemu PNS yang nge-like postingan salah satu calon, itu teguran atau langsung dipecat gitu? Itu tadi sanksi ya. Sanksi ini secara hierarkisnya itu ada 3. Sanksi ringan, sedang, dan berat. Nah, untuk kategori kaitan dengan netralitas ini sanksinya sanksi berat. Sanksi berat yang paling berat itu ya tadi dipecat, pemberhentian tidak dengan hormat. Yang kedua ada pemberhentian dengan hormat. Dan yang ketiga yang paling ringan dari kondisi sanksi berat ini yaitu pelepasan jabatan atau non job ya. Nah itu sanksinya tergantung dampak yang diinikan. Kalau berkaitan dengan tadi sepertinya, makanya kalau dulu berbeda ya. Kalau dulu alisanu kasayap ya, bahwa lisan itu seperti pedang. Seperti halnya pedang atau mulutmu harimaumu. Nah kalau sekarang berbeda gitu kan. Jarimu harimaumu. Nah, tamun kepencet. Nah itu ya yang perlu. Kadang-kala ya kita harus bisa juga
artinya secara komprehensif ya. Kalau segi pengetahuan mereka sudah sangat memahami. Untuk melek aja status tidak boleh. Terus ini yang pada aplikatifnya yang kita sulit juga ya. Artinya ya hablum minanasnya. Misalkan kita pada saat di jalan ketemu, tadi Kang Lutfi bilang katakanlah misalkan pimpinan kita Bupati dan Wakil Bupati yang saat ini menjabat, beliau itu mencalonkan lagi. Nah, terus katakan kita ketemu di jalan, ketemu ya, ini ketemu murni nggak sengaja. Ada yang moto gitu kan, nah, rame lah dipublish. Nah ini pun kita harus secara deteksinya harus sangat jelas itu. Kejadiannya kapan? Nah ini yang kita khawatir. Tapi dengan saat ini dengan kemajuan teknologi tentunya bisa diforensik ya kaitan dengan jejak digital ini. Nah itu ada unsur kesengajaan atau tidak kasuisis untuk likes ya gitu ya. Nah terus yang keduanya kalau kaitan dengan foto dengan calon pun tidak boleh. Ini manakala pada saat sudah melaksanakan tahapan. Ini kalau boleh berpendapat tadi kaitan dengan pelanggaran hal seperti itu gitu kan. Nah manakala tahapan itu dilaksanakan itu sudah ditetapkan sebagai calon. Nah oleh karena itu dengan regulasi yang sekarang saya rasa dalam hal ini pemerintah sudah sangat jauh lebih ketat ya. Lebih ketat itu tentu dan adil ya. Adil itu artinya untuk petahana itu dilaksanakanlah cuti ya selama masa kampanye itu. Nah ini tentunya dari kami sebetulnya tidak akan ada kebingungan gitu ya dari PNS karena mereka itu memahami aturannya dan oleh karena itu kami pun sifatnya hanya mengingatkan. Yang tadi saya bilang terakhir itu bulan Juni 2020 ini sifatnya mengingatkan. Nah kalau sanksinya misalkan itu udah masuk sanksi seperti halnya kemarin kita waktu pileg kemarin. Waktu pileg kemarin kan ada juga. Nah itu dilihat kadarnya sanksinya kalau kemarin itu sanksi sedang ya. Penundaan kenaikan gaji berkala. Kenaikan gaji. Ya, kenaikan gaji berkala, tetapi yang dilakukan kemarin pada salah satu pejabat di kami itu ya tadi penundaan kenaikan pangkat. Itu pelanggarannya apa yang bersangkutan? Seperti halnya kemarin ada kaitan dengan APK ya, dengan APK masang. Nah, dalam hal ini dia seolah-olah ada perintah dari dia gitu. Jadi ada ASN masang APK salah satu calon. Betul. Nah, ini tentunya hal-hal itu kami ingatkan kembali ya dengan surat edaran kami yang telah kita edarkan tadi. Gitu. Jadi merugikan ya ikut-ikutan seperti itu ya sebenarnya. Sebetulnya kalau hal-hal seperti itu kan tentunya kenapa sih? Ini yang menariknya ya kita luaskan, ASN ini ikut-ikutan seperti itu tadi merugikan. Karena kan di kita kaitan dengan penjenjangan karir di BKPSDM sendiri sebetulnya kita sudah database. Ada database kaitan dengan uji kompetensi. Jadi untuk jabatan tertentu ditempati oleh siapa itu kita sudah ada ya. Uji kompetensinya. Jadi kalau ada motivasi ya ikut-ikutan ngebantulah sedikit. Betul. Biar dinilai bagus dan naik karirnya itu salah ya niat seperti itu ya. Sebetulnya di kami itu ada database nanti ya dengan harapan siapapun nanti yang terpilih ke depan bupati yang baru pasti ya tidak terlepas dari database kami yang ada karena jumlah pegawai dan kurikulum PTE-nya katakanlah ini kompetensinya di mana sih? Kalau ibaratnya Anda tidak cocok di air, kita coba di darat. Gitu kan. Nah, Kang, ini mah ada desas-desus ya di belakang lah. Nah, kabarnya kan ini dua petahana mencalonkan. Betul. Nah, ada ya gosip-gosip underground lah, Kang. Nah, Kang, soal ini nih netralitas kembali lagi ya, Kang ya. Ada yang ngomong pilihan baju, warna baju juga bisa jadi piomong nya Kang ya. Betul sekali. Ayeuna kieu Kang, baju korpri biru. Cenah menganggap mendukung partai anu eta kumaha gitu. Nah, ini tentunya di sana ya perlu ada kejelasan ketegasan, tapi kembali lagi tergantung persepsi mana. Nah, kalau persepsi namanya kan persepsi itu sama dengan ya asumsi. Kita tidak perlu khawatir, tapi berkaitan yang harus kita pegang itu ya, regulasi tadi. Nah, katakan tadi Kang Lutfi nyampaikan misalkan korpi sudah biru, mungkin tentunya ini ada afiliasi ke salah satu parpol. Nah parpol di sini tentunya pada saat pilkada ini pengusungnya kemana? Ini kalau begitu kasihan juga dong ASN, gitu kan. Nah sementara ya alhamdulillah untuk di kondisi pandemi sekarang ini kita tidak ada yang berkaitan dengan katakanlah
pengadaan pakaian ya, kaitan seperti dulu itu ada pakaian pengadaan olahraga gitu kan. Nah ini sekarang anggaran itu sudah tidak ada. Jadi rumor-rumor yang kayak gitu kayak tahun-tahun pilkada sebelumnya nggak mau ayah namanya Kang ya. Insya Allah lah kita setiap tahun atau setiap periode, katakanlah sekarang periode yang baru gitu ya, kaitan dengan pilkada ini tentunya ada perbaikan-perbaikan gitu dari ASN sendiri gitu kan. Nah Kang, ini ada rumor lah, Betul. underground lah ini mah, nggak tahu bener apa enggaknya, tapi ini harus dijawab kayaknya Kang. Waduh, gimana tuh? Kayak gini, kan petahana nih, dua-duanya mencalonkan diri. Nah, kalau misalkan ada ASN nggak mendukung salah satu, wah nanti karirnya terancam gitu. Ataupun ada ASN yang mendukung saingannya yang satu lagi, wah awas nanti karirnya dibiarkan ke saya. Nah itu kumaha Kang tanggapannya? Itu rumor-rumor itu di Pemda ada nggak sih sebenarnya? Kalau memang rumor-rumor itu bohong besar kalau tidak ada. Artinya saya pun dia sempat mendengar. Namun tadi saya sampaikan tadi gitu kan, sebetulnya dari rekan-rekan ASN sendiri ini, kalau menurut saya gitu ya, berdasarkan dari regulasi tadi bahwa ASN ini bebas dari kepentingan, bebas dari intervensi. Artinya tidak berpengaruh itu ke sana itu, kita tunjukkan aja lah kompetensi gitu ya. Saya yakin, cuman ya tadi ya, posisinya mungkin maksudnya Kang Lutfi itu mau pahili Kang ya, anu nyaring sarang anu tibra. Ya gitu ya. Maksudnya Nah, yang nyaring yang tibra itu mungkin tadi kaitan dengan yang sana, mungkin karena merasa katakanlah dari sana baik pun secara tidak langsung ada peran, tapi di satu sisi tadi netralitas ya ini ya. Itu hal-hal seperti itu sekarang sudah tidak bisa keluar dari koridor. Misalkan ada salah satu paslon menjanjikan pada saat nanti ini tadi Kang Lutfi sampaikan bahwa nanti kalau saya ini wah selesailah karirnya gitu kan, atau nanti pada saat saya ini terpilih gitu ya, nanti kita promosikan jadi anu. Semua itu ada aturan dan ketentuannya. Misalkan kalau misalkan yang nonjo itu harus jelas. Jadi tidak bisa serta merta bahwa katakanlah si pegawai X ini katakan kalau tadi Kang Lutfi bilang jagoannya kalah gitu ya gitunya. Entah itu dalam bentuk apapun ya, entah pamili atau apalah gitu. Karena kan tidak mungkin juga ya kita namanya pamili tidak itu, dan kita mempunyai hak pilih. Nah ini tentunya tidak bisa, awas namun misalkan eleh gitunya, nggak bisa. Syaratnya untuk dinonjolkan itu apa? Itu sudah sangat jelas ya untuk penyelenggaraan. Dan kalaupun memang ada dinonjolkan ya seperti di daerah lain, alhamdulillah di Karawang tidak ada ya. Saya di BKDD ini hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun artinya ada 2 periode atau 2 kepemimpinan yang berbeda. Nah gitu kan. Ini berdasarkan pengalaman saya. Ini ASN ini sudah diprotek oleh aturan. Jadi jangan khawatir gitu ya. Artinya bekerja saja lah menurut saya itu ya, bekerja. Kalau memang mempunyai kompetensi, kapabilitas jadi perlihatkan. Gitu kan. Mungkin publik yang menilai. Artinya dari teman-teman di sini sendiri ya, dari PW juga kan mempunyai penilaian, dan termasuk kaitan dengan esensi open bidding, seleksi terbuka itu publik itu bisa menilai. Seperti yang kami lakukan 3. Malahan rekan-rekan dari PW ini kemarin kita dilelang misalkan Kominfo. Masing-masing mempunyai persepsi, kayaknya si ini nih yang cocok, kayak ini si cocok. Nah ini tentunya ada persyaratan-persyaratan. Itu kalau mau naik ya tidak bisa ya, mohon maaf. Mungkin kalau sekarang dari Kasubag, Eselon 4A atau dari Kasih nanti langsung misalkan jadi kepala dinas atau sekretaris, kan tidak bisa. Karena di situ ada ketentuan bahwa pejabat itu bisa dinaikkan jabatan 1 tingkat lebih tinggi sekurang-kurangnya pernah dan atau duduk di jabatan eselon setingkat lebih rendah. Jadi kalau step itu kita ya kayak tangga gitu, main ular tangga. Ini bukan permainan ular tangga dari atas turun ke bawah. Itu namanya non-job. Harus ada berita acara apa sih yang dasarnya non-job. Jadi nggak perlu khawatir. Kalaupun naik sama. Kalau mungkin di main ular tangga ya Kang Lutfi, kalau bulan puasa dulu waktu anak-anak ngabuburit ya naik ke atas langsung, itu nggak bisa. Nah, jadi gitu. Bukan hanya sekedar like and dislike pimpinan ya? Tidak bisa. Ya tidak bisanya tadi yang saya katakan itu semuanya itu terproteksi oleh regulasi. Nah Kang, ini ada menarik nih.
ada 16 hal yang tidak boleh dilakukan Betul. ASN demi menjaga netralitas. Iya. Nah, ini ada yang nomor 11, poin nomor 11, membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan paslon. Betul. Nah, itu seperti apa? Membuat keputusan atau ini ya salah satu paslon. Katakanlah dia mempunyai program atau kegiatan. Tadi katakan dari paslon di sini mungkin lebih condong itu kaitan kepada petahana. Ya, sebut sajalah petahana Ya, lah. kalau boleh Kan disebut punya petahana. perangkat gitu ya. Ya, petahana itu ada perangkatnya ya. Nah, dari sana sendiri itu tidak bisa karena mereka itu berkaitan dengan yang pertama yang sudah digariskan di dalam RKPD atau Renja ya, Rencana Kerja Pemerintahan Daerah. Itu 1 tahun sebelumnya yang kita laksanakan sekarang ini tahun anggaran 2021 itu direncanakannya itu melalui di aplikasi Simren ini sistem perencanaan pada 1 tahun sebelumnya. Oh, Gitu. iya. Misalkan kayak ya di Sosialisasi bupati di dalam hal apa? Misalkan bla bla bla. di situ maksudnya itu menguntungkan itu dipolitisir. Iya. Bahwa katakanlah ini misalkan produk diklaim salah satu paslon gitu. Tapi kan di situ sudah sangat jelas ya, terutama ya mungkin di dinas-dinas tertentu ya seperti halnya dinas kesehatan atau dinas pendidikan berkaitan dengan pengobatan gratis gitu gini. Saya rasa itu untuk ya mohon maaf mungkin untuk paslon yang lainnya juga kan itu sudah tanggung jawab pemerintah tanpa paslon pun itu untuk memberikan pelayanan dasar. Kembali lagi ke persepsi masyarakat ya kalau aku maga ya pemimpin mah itu gawenanya. Nah, gitu kan. Masa pemimpin gak ngapa-ngapain kan meskipun dia mau nyalon kan kerjanya emang ya adalah Betul. sosialisasi semacamnya dia juga berperan gitu ya. Betul. Nah, Kang, nih ada tips nggak buat ASN supaya apa ya kalau dipoto itu nggak pimasalahin gitu ayeuna gestur tangan atau kumaha gitu kumaha Kang eta. Ini tentu yang menarik ya. Kalau untuk sampai saat ini di Kabupaten Karawang ini pilkada saat ini belum mungkin seluruh Indonesia ya sama penjadwalan belum pada penetapan Kang Lutfi. Tentunya kalau pada saat penetapan nanti ada muncul angka ya. Angka. Kadang-kadang ya simbol jari, terutama ada salah satu simbol. Nah ini yang kita khawatirkan. Ya mohon maaf ya, ini saya bukan berbicara pilkada. Yang sebelumnya kan rame-rame gitu kan, ada yang 2 jari atau misalnya 1 jari. Nah ini kadang-kalanya orang ketidaktahuan sifatnya hanya mengikuti tren saja. Misalkan nuju rame kelucuan gitu foto cigaki. Nah, itu kan berbeda juga gitu ya. Jadi tipsnya ya sarankan saya kalau untuk ini kadang-kalanya betul juga harus diingatkan tipsnya. Takutnya kita lupa. Iya. Kalau mungkin saya kaitan dengan pada jam dinas tentunya dengan uniform pasti ingat ya. Misalkan dengan mengepalkan ini karena dianggap netral ya, kita asumsikan bisa ayo kita semangat gitu kan. Kita semangat, tidak pada salah satu jari ya. Nah itu yang paling aman. Nah kalau lagi piknik itu imah atau di imah lah yang baru Nah, gitu ini, namun piknik makanya Kang Lutfi lebih ini ya teman-teman PW bisa kan bari posenya bari ya kayak TikTokan kalau yang sekarang itu lebih aman ya. Lebih aman dan bisa mengekspresikan gitu kan. Bahkan kalau ini ya jadi viral juga kan lumayan gitu kan. Kalau kaitan dengan jari ya saya rasa untuk AS ini janganlah ya. Nah iya, jadi mending kieu nya Kang. Sekarang katakanlah kita ada berapa calon? 3 yang daftar 3. Kalau misalkan posisi kita gini, ini pun harus kita khawatir gitu ya. Pada saat kita lagi berpidato atau lagi rapat, ada yang moto gini. Nah, Allah itu satu misalkan. Padahal kan kalau itu kan Allah satu kita percaya Allah itu. Sangkanya afiliasi ke salah satu paslon. Begitu kan misalkan lagi nyeritakan apa yang kedua nanti misalkan kena itu makanya tadi saya sampaikan pada saat ada laporan ini kita lihat jadi tidak artinya mencet bahasa Sunda mah ipis cepil lah, ipis cepil gitu. Jadi kita lihat juga bener nggak ini kita forensiknya itu pada saat ini acaranya di mana, rapat di mana, ada siapa aja di sana, apa yang disampaikan. Syukur-syukur itu ada video, video ya kan. Ini kalau hanya visual saja kan bisa saja orang berimprovisasi kayak Kang Lutfi tadi kan bahwa Allah itu satu gitu kan disangka wah mendukung paslon nomor 1. Nah, jadi tipsnya tadi sampaikan ya paling aman ya
mendingan kayak gini sih, ini lebih terkenal kepada semangat lah gitu kan. Nah, Ini dari akhirnya dulu. pertanyaan ke kumaha mun aya paslon nu kieu tah eta kumaha. Nah, itu mah kayak gimana? Kayak zaman dulu lah, orang balik iya gitu. Oh, gitu. Nah, ini yang paling aman, jadi tidak ada jari gitu kan. Jangan sampai jari ini kan keluar semua gitu kalau begini. Jadi ini ya ada tips nih untuk para ASN, hati-hatinya. Bahaya ya. Nah ini bahaya, justru jarimu bisa menjadi masalahmu lah. Tapi tenang, selama profesional mah kalem ya Kang Aman ya. Betul, itu tadi saya katakan, jadi tidak perlu khawatir misalkan kaitannya mohon maaf untuk promosi atau mungkin demosi. Apalagi sekarang KSN itu berfungsi ya. Kalau kita ada keberatan, tidak puas, kita bisa menyampaikan kepada KSN. Oh, jadi dikasih ruang ya. Betul, ada ruang. Di daerah katakan kita merasa dijolimi, merasa kita krisis kepercayaan. Kita bisa menyampaikan laporan kepada KSN, dan tentunya pejabat daerah ini pasti ada panggilan. Oh, Gitu. jadi misalkan kieu Kang, ini mah contoh ya. Ya, Ada petahana terpilih, kebetulan dia kurang suka lah sama Betul. ku aing sah. Nah. Nah, eta bisa aja ada kita ASN itu punya bisa kesempatan ruang untuk ada. bicara gitu ya. Jadi ada itu ya kaitan dengan ruang itu ada di KSN ya, di KSN. Misalkan kalau saya misalkan wah saya tiba-tiba non job ya, walaupun namanya jabatan itu bukan hak. Iya. Ini yang perlu digarisbawahi ya, bahwa ini ya kepercayaan dari pimpinan. Ya, kalau misalkan jabatan itu. Nah ini tadi saya sampaikan ini sesuai dengan peraturan dan ketentuan. Saya itu non jobnya kenapa? Orang itu diberhentikan dari jabatan itu karena apa? Karena melanggar peraturan. Ya, Ada alasannya, Alasan-alasan sudah sangat jelas. Kenapa sih melanggar aturannya? Oh ini ada kaitan ya, mohon maaf, kaitan dengan dampak kejahatan. Ini sangat jelas. Nah tiba-tiba tanpa dasar atau acuan indikator yang jelas kita diberhentikan, ruang kita karena kemana kita menyampaikan kepada KSN. Nah nanti KSN yang ada bidang pengawasan dari ininya model. Dan ini kalau yang sudah bukan 1-2 ya, kadang-kala ya dari KSN sendiri menegur kepada ya kepala daerah. Oke pemirsa, itu saja mungkin pembicaraan kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Ada pesan-pesan terakhir Kang kepada ASN? Ya, pesan terakhir ya kepada ASN, junjung tinggi netralitas ASN tentunya. Berkaitan dengan netralitas ini, ya saya yakin dan percaya rekan-rekan ASN ini sudah sangat memahami konsekuensi. Jadi sudah diproteksi oleh regulasi, dan tentunya untuk ini mari kita bekerja dan tunjukkan kompetensi masing-masing. Itu saja mungkin Kang Lutfi. Nah kesimpulannya mungkin pertama harus hati-hati ya soal Betul. jari ya Kang ya. Ya. Di media sosial jangan komen, jangan ditahan dulu lah ya. Ditahan. Terus jangan khawatir takut krisis kepercayaan karena ada aturan yang mengatur gitu ya. Ya. Siap. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.